Membaca kondisi atau keadaan dunia sesungguhnya bukan merupakan perkara yang sulit. Baca saja dan dengarkanlah apa yang berulang kali dikatakan dari berita-berita, kabar-kabar yang beredar, yang diposting, disebarluaskan, menjadi viral. Pertanyaannya adalah mengapa itu menjadi viral? Itu yang membuat sebenarnya kondisi dunia ini sedang ditampilkan. Berita-berita yang beraroma kiamat, penuh kekacauan, konflik, krisis, dan kekerasan tidak ada habisnya. Dan ini justru yang lambat laun orang jadi sangat meminatinya. Sampai-sampai akhirnya dengan latah hal-hal ini disebarluaskan kemana-mana. Apalagi dengan begitu mudahnya sekarang menyebarluaskan sebuah berita. Baik benar ataupun salah, lama ataupun baru disebarluaskan. Dan kalau sudah disebarluaskan, dia sebenarnya akan makin meluas. Tapi diam-diam dia juga membuas. Salah satunya adalah berita tentang kekerasan. Sangat diminati. Hari ini katanya kalau berita tidak ada kekerasan itu sepi-sepi saja, tidak laku. Makin keras sebuah berita, sebuah kabar tentang kekerasan, entah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam bentuk verbal maupun non-verbal yang berupa kata-kata ataupun tindakan, bahkan kekerasan yang dibungkus dengan sebuah tindakan yang tampaknya rohani atau berjiwa sosial. Lambat laun orang menjadi terbius oleh semua berita-berita tentang kekerasan itu. Dan kalau sudah terbius, maka makin membuaslah seseorang dengan apa yang mereka terima dan dianggap kebenaran karena viralnya. Katanya kalau berita tidak ada kekerasan tidak laku, tapi makin banyak tentang kekerasan, makin laku keras berita itu. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani hari ini dari beberapa ayat Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mazmur 11 ayat 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Lalu Amsal 16 ayat 29, orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Lalu Yeremia 51 ayat 46, biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Dan terakhir dari Maliaki 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang penolakan terhadap tindakan kekerasan atau ucapan-ucapan kekerasan atau segala macam bentuk yang berbau kekerasan. Kenapa kitab suci banyak menyinggung hal itu? Dan semua itu adalah hal yang Tuhan benci. Termaksud juga di dalamnya kekerasan dalam hati manusia yang menyebabkan perceraian. Bukankah dalam Kejadian 6 ayat 11 sudah merupakan sebuah realita bahwa bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Dan jelas-jelas Tuhan mengatakan Ia benci orang yang mencintai kekerasan. Bahkan orang yang melakukan kekerasan juga akan diburu oleh malapetaka. Di dalam Mazmur 140 dikatakan demikian. Lagi-lagi tadi dalam Amsal 16 juga dikatakan orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan. Ini bukan saja sebuah tindakan jahat sebenarnya kekerasan, tetapi sebuah tindakan penyesatan. Mungkin bisa atas nama agama kekerasan itu, bisa atas nama pendidikan kekerasan itu, mendidik, menghajar orang supaya bisa hebat, harus dikeraskan. Kalau perlu dipukul habis-habisan.
Dan ini menjadi satu salah kaprah yang membuat orang menjadi makin gegabah di dalam tindakan-tindakan kekerasan atau kata-kata kekerasan atau berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan yang lain. Dan di semua lembaga. Bukan saja bicara tentang di dunia-dunia ketentaraan, militer, tetapi bahkan bisa terjadi di rumah tangga, di sekolah tempat pendidikan. Bahkan bukan tidak mungkin itu juga terjadi di lembaga-lembaga keagamaan. Dan ini makin menyeruak begitu rupa dan memperbudak seseorang di dalam sebuah pola yang diminati, yang menjadi viral. Bila makin keras, maka makin laku keras. Sungguh sesuatu yang perlu diwaspadai, dicermati, sekaligus juga kita perlu bersandar kepada apa yang kitab suci katakan. Bukankah sebenarnya kitab suci sudah jelas selain Tuhan membenci kekerasan, juga mengatakan tentang sebuah janji di Yesaya 60 ayat 18, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasan atau keruntuhan di daerahmu. Ini merupakan sebuah janji, kondisi yang baru di mana kekerasan tidak lagi bertahta. Itu sudah diberantas begitu rupa. Bahkan dikatakan tembokmu akan disebutkan selamat dan pintu-pintu gerbangmu disebut pujian. Ada sebuah hubungan shalom, damai di situ, bukan kekerasan, tapi peace. No violence, but peace. Itu yang bertahta dan memimpin dalam hidup manusia. Itu yang dijanjikan Tuhan di akhir dari bumi ini. Ketika Tuhan memperbaharui ciptaannya, maka kedamaian itu akan terwujud nyata. Tapi hari ini hal itu masih isapan jempol belaka atau hanya wacana semata. Tapi sabda Tuhan juga ingatkan di Yeremia 51 tadi, biarlah hatimu jangan kecut, jangan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Kabar tentang kekerasan yang merajalela di negeri, penguasa lalim melawan penguasa lalim. Apa alasannya? Jangan kecut dan jangan takut. Pertama-tama karena Tuhan ada di pihak kita yang juga tidak menyukai kekerasan. Dia jelas-jelas menolak bahkan membenci orang yang mencintai kekerasan. Di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 16, dia juga benci orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Ini yang sebenarnya merupakan sebuah pesan yang penting yang membuat kita tidak perlu kecut dan takut. Karena Tuhan ada di pihak kita, dan kalau kita juga terus berjuang untuk tidak lagi mempropagandakan berita-berita kekerasan atau segala macam perilaku-perilaku kekerasan, entah kata-kata yang keras dan kasar, entah juga kecaman-kecaman atau ungkapan kebencian yang semua notabene satu saudara kandung dengan kekerasan, maka disitulah sebenarnya kita bersama-sama ada di pihak Tuhan dan Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ingatkan dalam Maleakhi tadi, jaga dirimu dan jangan berkhianat. Kenapa jangan berkhianat? Karena kalau kita berkhianat berarti kita berkhianat, mengkhianati iman kita. Kebenaran yang Tuhan ajarkan menuntun kita sebenarnya kepada sebuah pemahaman bahwa hidup damai itu yang Tuhan cintai. Hidup damai yang Tuhan ingin kita bangun di dalam hidup kita. Karenanya mari kita berjuang selalu hidup damai. Let there be peace on earth. Let there be peace on heart. Biar damai Tuhan bertata. Makin penuh kekerasan, makin berita jadi laku keras, meluas, membius, dan membuas. Karena itu hentikanlah propagandanya dan berantaslah provokasinya. Gantilah dengan motivasi hidup damai senantiasa di dalam kebenaran Tuhan. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan Sang Damai itu. Salam damai untuk kita semua. Amin.